Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama saya Rani Fitra Ghazali dengan NIM 211711011. Nama saya Anissa Septiani Kurnia dengan NIM 212210111104. Saya Ernilham Hasan Murasyid dengan NIM 2119103010148. Nama saya Siti Wardatul Alia, NIM 2119103011065. Nama saya Faradita Sinta Aryani dengan NIM 211910301080. Hak asasi manusia harus ditegakkan. HAM sendiri yaitu hak dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Salah satu prinsip dasar dari HAM sendiri yaitu kesetaraan. Namun, bagaimana jika kesetaraan tersebut dirusak karena adanya kekerasan? Apalagi kekerasan di dalam sel tahanan yang seringkali jarang terungkap mengingat korban harus tetap tinggal di penjara. Pada Senin 7 Maret 2022, Komnas HAM menemukan dugaan tindakan penyiksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta. Kronologi kejadian. Investigasi mengenai dugaan kekerasan di lapas itu bermula setelah mantan narapidana mengadu ke ORI Perwakilan DIY dan Jawa Tengah pada tanggal 1 November 2021 mengenai dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual yang mereka alami. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan praktik penyiksaan di lapas di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman memang terjadi sejak pertengahan 2020. Selain itu, ada pula petugas yang mengaku melihat langsung pemukulan dan penelanjangan terhadap WP baru sebelum masuk di blok. Tindakan itu setidaknya terjadi di 16 titik tempat lokasi, antara lain beranggang atau tempat pemeriksaan pertama saat WBP baru masuk lapas, blok isolasi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan atau Mapenali, lapangan, setiap blok-blok tahanan WBP, aula bimbingan kerja atau BIMKER, kolam ikan lele, serta ruang P2U dan lorong-lorong blok. Siapakah yang melakukan tindakan tersebut? Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa ada 3 kategori. Pertama, petugas yang mengakui tindakan pemukulan, menendang dan mencabuk menggunakan selang. Kedua, petugas yang melihat langsung tindakan pemukulan dan penelanjangan di belakang terhadap WBP kiriman baru sebelum masuk blok. Dan yang ketiga, petugas yang mengetahui dan mendengar dari rekan regu pengaman yang bertugas saat itu. Pemantau aktivitas HAM Komnas HAM Wahyu Pratama Tamba menyebut, tim menemukan dan mencatat 9 penyiksaan berupa kekerasan fisik terhadap para warga binaan seperti pemukulan menggunakan tangan kosong, menggunakan selang dan kabel, menggunakan alat kelamin sapi, menggunakan kayu, kemudian ditampar, pencambukan menggunakan alat pecut dan penggaris, penyiraman air dengan garam dan air dengan rinso terhadap luka, direndam di kolam lele sembari dipukuli, ditendang, dan diinjak-injak dengan menggunakan sepatu PDL. Sementara itu, 8 perlakuan merendahkan martabat meliputi suruhan untuk memakan muntahan makanan, menggunakan air seni untuk minum dan mencuci muka, telanjang bulat dan diminta mencabut rumput sembari dicambuk menggunakan selang, pemotongan jatah makanan, pencukuran atau penggundulan rambut bahkan dalam posisi telanjang, dan disuruh makan buah pepaya busuk dalam keadaan telanjang yang disaksikan sesama warga binaan, petugas lapas, baik pria maupun wanita. Komnas HAM menyimpulkan ada 5 jenis pelanggaran HAM yang terjadi. Yang pertama, pelanggaran hak untuk terbebas dari penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat manusia. Komnas HAM menemukan pelanggaran Konvensi Anti Penyiksaan atau ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Yang kedua, pelanggaran hak memperoleh keadilan ditandai dengan penghukuman yang menempatkan warga binaan di ruang isolasi tanpa melalui sidang putusan tim pengamat pemasyarakatan. Yang ketiga, pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945, pasal 29 ayat 1, dan pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Keempat, pelanggaran hak untuk kehidupan yang layak. Meskipun kebebasan dibatasi, warga binaan tetap memiliki hak-hak terkait pemenuhan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dan kelima, pelanggaran hak atas kesehatan berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan Minimum Standar untuk perlakuan terhadap narapidana. Petugas kesehatan harus menjaga dan memperhatikan kesehatan jasmani dan juga jiwa warga binaan dan memberikan tindakan segera terhadap WBP yang mengalami sakit. Kewajiban narapidana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 UU nomor 12 tahun 1995 yaitu yang pertama, narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan program pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Solusi pencegahan. 1. Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana. HAM melekat
pada diri tiap manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBS. Standar perlakuan minimum bagi narapidana atau WBS menyatakan bahwa hak yang hilang dari diri mereka hanyalah hak atas kebebasan, akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada diri mereka harus tetap diberikan selama masa pidana atau masa warga binaan pemasyarakatan. 2. Menetapkan pejabat sementara dan merotasi beberapa petugas. Hal ini dilakukan untuk menetralisir situasi dan kondisi, memastikan pekerjaan sesuai SOP untuk pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana, termasuk di dalamnya penerimaan dan pembinaan. 3. Penguatan teknologi dan sumber daya untuk semua pelaksanaan. Hal ini dilakukan dengan pengadaan alat X-ray untuk mendeteksi penyelundupan barang-barang yang dilarang dalam lapas. Selain itu, perlu adanya pemasangan CCTV di beberapa titik yang berpotensi terjadinya kekerasan, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Solusi penanggulangan. Yang pertama, saat ini diketahui bahwa para pelaku tindak penyiksaan hanya dimutasikan saja. Oleh karena itu, perlu dilakukannya proses investigasi lebih lanjut, proses evaluasi lebih lanjut, sehingga ketika adanya pelanggaran hukum, maka perlu adanya proses hukum yang tegas. Yang kedua, pemulihan pada korban. Karena akibat penyiksaan ini menimbulkan luka-luka dan trauma yang mendalam yang dialami oleh para korban. Yang ketiga, pemindahan lapas yang overkapasitas ke rutan atau lapas yang masih memungkinkan untuk menampung hunian. Overkapasitas dapat berdampak dalam pemidanaan dan pembinaan narapidana di lapas tidak berjalan efektif. Maka dari itu, hal ini perlu dilakukan agar pembinaan dapat berjalan secara efektif.